Sehingga dulu itu pernah saya karena pengen pengen bantu ekonomi keluarga ya Pak ya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya bisa saya bantu keluarga, ide kreatif apa yang saya bisa bantu bapak ibu itu di rumah dengan segala keterbatasan keuangan keluarga kami waktu itu. Jadi saya dulu pernah ya seperti anak-anak lain juga Pak, jualan es mambo itu loh Pak ya. Es mambo kadang-kadang pakai termos itu ya, termos ya, kadang-kadang tidak laku. Pernah dulu saya ingat waktu itu pas saya jualan pas hujan-hujan hari Minggu tuh. Terus tiba-tiba di satu kampung dihadang oleh orang gila ya. Orang gila, karena orang gila itu kan diprovokasi sama anak-anak situ. Anak-anak itu lari, pas dia kejar, pas dia sampai ya. Saya sama teman ya? dua orang ya, saya teman. Hanya kami yang dipukul di situ Pak, dipukul, ditempelin sampai es itu tumpah Pak. Ya. Es yang belum laku baru 2 biji Pak, tumpah. Jadi saya sama teman itu nangis Pak. Mau bagaimana cara supaya es ini laku, ya. tapi semua itu berlumur debu kan pasir. Ya. Akhirnya kami kumpul lagi di termos, kami singgah di masjid, kami cuci pakai air rantai. Dan es ini bukan milik sendiri? Bukan Pak, cuma kita digaji 50 perak, 100 perak waktu itu Pak kalau laku ya. Akhirnya cuci, setelah itu saya jalan sama teman sampai di 10 November di kota Waktu. Pas di 10 November, udah hujan Pak, hujan gerimis, kita balik. Padahal dari kota itu di Jalan Panigoro ke rumah saya itu ada 5 kilo Pak ya. Jadi kita balik, udah hujan keras, akhirnya kita pulang ke rumah. Terus teman saya bilang, ini esnya kok masih banyak, terus begini. Akhirnya kita hampir setengah termos kita makan sendiri Pak, hujan-hujan kan basah-basah. Akhirnya saya dicari-cari sama bapak saya, karena bapak saya kan tanpa permisi, karena saya punya pemikiran saya harus bantu bapak ibu. Karena kalau saya harus minta restu jelas tidak dikasih, karena saya masih remaja waktu itu. Hanya saya jualan tanpa restu orang tua. Ya, saya dicari-cari, pikir bapak ibu saya hilang gitu. Setelah dapat informasi ternyata pulang jualan es nggak laku, akhirnya saya dihajar habis-habisan sama bapak waktu itu. Saya ingat bapak itu hajar saya. Waduh, itu mungkin karakter bapak saya. Jadi beliau mukul saya itu sampai memang sakit, memang sampai istilahnya ini saya itu sampai di bawah meja loh Pak ya, dicek ini dulu. Karena saya kemudian memang semoga bapak jahat, tapi setelah dewasa karena dia takut kehilangan anak satu-satunya laki-laki gitu. Jadi seperti itu. Bahkan saya pernah juga karena pengen bantu ibu ekonomi, saya pengen sekolah gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah saya sekolah dari SMP sampai SMA itu, dari SD sampai SMA itu saya ranking 1 terus Pak di sekolah. Jadi dari SMP sampai SMA itu saya dibiayai oleh pemerintah beasiswa. 1 bulan itu 60.000 Pak. Diambil di kantor pos, Pak, ngojek pakai sepeda sampai di sana Pak. Gitu. Jadi tiap bulan sekolah dulu kan belum gratis. Iya, belum gratis ya. masih ada banyak-banyak ya. Jadi seperti itu, karena saya pengen sekolah, saya bantu ibu sampai saya pernah jadi kuli Pak? Kuli pasir gitu Pak. Ngangkat-ngangkat pasir dari sungai, kerikil, pikul-pikul, terus dijual 1 gerobak dulu 4.000 kalau pasir, kalau kerikil 1 gerobak 7.000, masih harga dulu Pak. Jadi sampai se-effort itu saya muda dulu Pak, karena saya ingin mengembangkan ide kreatif saya, tapi saya bingung waktu itu kan. Makanya saya berharap kepada kaum muda sekarang, semua tergantung mental kalian lah. Kalau mental kalian memang mental effort yang ingin berjuang sekuat mungkin, pasti kalian dapat jalan. Kalau kalian malah